Kayak gitu men dalamnya. Wah men. Kita udah mulai masuk ke gang yang kecil. Ini tandanya udah mau sampai. Bukan, udah mau sampai. Kita pelan-pelan aja. Bener-bener di pemukiman sih men. Ini berarti alam. Bener-bener di pemukiman yang apa ya? Yang kecil gitu, yang agak masuk, agak terpelosok gitu. Bayarnya ntar kan? Ntar aja pulangnya. Oke. Bisa langsung? Bisa, mau lompat boleh. Lompat. Aman kan? Aman. Ya. Mati gua. Oke. Makasih ya, Pak. Spiderman gitu. Aduh, untuk. Oke, guys. Gayung ngomong. Basah. Wah. Jadi ini tarifnya 50. Tadinya 100 gitu. Cuma gue memang orang yang gak suka nawar gitu. Ya udah dari bapaknya aja enaknya berapa gue. Dia bilang 50. Ya gue sih gue lebihin sih, nggak segitu. Karena ini harusnya kapasitas bawa 20 orang men. Mendayungnya juga lumayan kan. Ini tuh danau beneran atau gimana, Pak? Danau asli. Oh, bukan buatan. Apa nama danau ini? Oh, namanya Situ Cangkwa. Oh, oke. Oh, pohonnya mana? Ada di sana. Oh, oke. Oh, makanya ini namanya jadi Cangkwa. Situ Cangkwa. Oh, karena ada pohon cangkuang. Ntar kita lihat men, pohon cangkuang. Masuk desanya Desa Cangkwa. Desa Cangkuang. Cangkuang tuh pohonnya pohon apa Pak sebenarnya? Berarti nanas. Oke, bisa dimakan buahnya? Enggak. Oke. Oh, cangkuang tuh seperti nanas. Wah, gila enak. Tuh langsung sawah men. Kelihatan nggak lagi? Nah guys, sudah mau sampai guys. Kita ke kanan, kalau ke kiri ini makam umum. Tadi ngobrol sama bapaknya, di sini tuh sebenarnya pohon cangkong banyak banget, cuma udah ditebang-tebangin. Itu. Jadi sisanya, aduh, belum nyampe. Jadi sisanya tinggal yang di dekat rumah adat. Pak, ntar balik ya Pak. Jangan ditinggal ya Pak. Kita lihat. Oh, ada tulisannya. Latar belakang agama Hindu diperkirakan berasal dari abad V-nya 3 kali I-nya 8 Masehi. Ditemukan 8 Desember 1966, baru men, belum lama ditemuin. Jadi setelah merdeka baru ditemuin. Diteliti pada tahun 1967 sampai 1968, dipugar lagi di 74 sampai 76. Selesai dipugar dan diresmikan kembali pada tanggal 9 Desember 1976.
Nah guys, kita udah sampai. Jadi ada capek. Nggak jauh sih sebenarnya. Cuma guanya aja yang lagi kurang fit. Kalau kalian udah nyebrang, udah beli tiket di depan sana, terus kan mesti nyebrang. Nah pas nyebrang ini jangan dibuang ya men. Untung gua nggak buang, karena ini diperiksa. Ya kalau nggak beli lagi. Mungkin gitu. Yuk. Kita gas. Wah, di candinya. Ntar kita tanya-tanya yuk sama yang ininya. Apa namanya orangnya yang jagain. Cuma mau tahu ini kan candi satu-satunya di Jawa Barat. Itu jadi mau tahu. Nah ini pertama belum diketemukan ya, cuma ada makam Arif Muhammad aja. Yang ini Nah ya, Oke. itu makam Arif Muhammad. Nah ini makamnya. Nah itu posisi pondasi candinya. Jadi bilang sumurnya itu tuh ya. Oh iya Nah iya. itu proses pembuatan batu yang 60 pisan itu batu cetakan ya. Oh, Jadi ini. yang 60 pisan batu cetakan. Nah ini proses untuk penataan Tahun 1974. Ya, pondasi. Oke. Jadi waktu pemugaran Candi Cangkuang ini tidak di pondasi asli langsung ya. Oh, oke. Jadi secara bertahap. Nah, sudah berbentuk seperti ini, udah batunya udah tertentu, baru dipindahkan ke pondasi asli. Jadi secara bertahap. Oh gitu. Berarti tadinya dibangun tapi Iya. nggak di atas fondasinya. Iya. Gitu udah mulai jadi di atas. Iya, Oke. bukan lagi baru dipindahkan. Oke. Nyusun puzzle men, dia nyusun puzzle dulu supaya nggak salah. Nah, itu Dewa Siwanya, arca Dewa Siwa yang ada di dalam candi ya. Oke. Tadi saya bilang tidak boleh binatang besar yang berkaki 4 kambing ya keluar kaki. Nah, ini kepala Nandi. Kalau Dewa Siwa itu tunggangannya Nandi ya. Nah, ini Nandi. kepala Nandinya. Nandi itu sapi. Sapi ya. Sapi ya. Oke. Wah, seru-seru. Nah, ini peninggalan dari Eyang Mbah dalam Arif Muhammad. Oke. Nah, ini khotbah Idul Fitri dan Idul Adha yang terpanjang ya. Ini kertasnya dari kulit kayu sae, tintanya dari arang dengan ketan. Nah, ini menceritakan Tintanya dari apa Pak? arang dengan ketan. Arang dengan ketan. Ya, ini dari kulit kayu sae ya, kertasnya Oh. dari kulit kayu sae. Nah, ini menceritakan tentang zakat fitrah, kurban, puasa dan sholat. Kalau Quran 30 sur itu sebelah sana. Ini udah lengkap fikih, ilmu alat tauhid kita semua udah lengkap di sini ya. Nah, Oke. itu 30 sur. Ini 30 shootnya ya. Ya. Oke. Oke. Nah, ini sketsa Arif Muhammad. Nah, ini Sketsa. sketsa Arif ya. Ini sketsa Arif Muhammad. Jadi sebelum melukis berpuasa dulu 41 hari, waktunya cuma 40 menit memakai 10 jari dan telapak tangan. Oke. Berarti nggak pakai alat ya, pakai jari ya, Mas? Bukan suku jari dan telapak tangan aja. Oke. Wow. Nah, ini acara ritualnya yang pelaksanaannya di Komplek Muhammad Kampung Pulau ya. Silakan foto-foto silakan. Udah Pak pakai video ini. Oke. Nah, pohon ini Oh, di pohon cangkuangnya. ya ini pohon cangkuang. Oke. Ada yang berbuah di sebelah sana yang berbuah. Ini juga berbuah, tapi belum turun, masih dibungkus sama itunya. Nah, kalau yang sana itu udah ada yang turun. Oke, ntar lihat ya. Ya, Oke. kan mau ke candi, ya mau foto makam. Oke, makasih ya Pak ya. Ya. Wah. Nah, ntar gue cerita-cerita. Tadi udah ngobrol banyak sama bapaknya tentang Mbah Arif Muhammad, Mbah Dalem Arif Muhammad gitu. Wah, seru-seru. Ntar kita jalan ke sana kita lihat. Iya. Oke, Pak, makasih banyak ya Iya, Pak ya. iya. Ntar saya ke Bapak lagi. Iya. Makasih. Nah, men, jadi Mbah Dalem Arif Muhammad itu ceritanya dia pasukan dari kerajaan Mataram. Lalu dia kalah berperang, terus takut pulang karena bisa dikenain sanksi atau apa. Nah, jadi doi menetap di pulau ini, di Pulau Panjang ini sebutannya. Gitu. Nah, ini dia makamnya. Oke, lalu, nah ini Mbah Dalem Arif Muhammad merupakan salah satu tokoh sentral penyebar agama Islam di Cangkuang dan sekitarnya pada permulaan abad ke-17 Masehi. Beliau merupakan senopati Kesultanan Mataram di Yogyakarta. Jadi doi di kerajaannya itu juga, kerajaan Mataram itu juga bukan orang yang apa prajurit biasa gitu, dia prajurit atas, prajurit elit gitu. Nah, lalu jadi si candi ini ditemuin itu tahun 1966 tuh oleh gue lupa namanya, ntar gue cari ya. Ditemukan tahun 1966 dan
sama orang itu karena orang itu baca buku, men. Penemuan arkeolog Belanda atau Inggris gitu. Dia baca tuh ada peninggalan di Cangkuang ini, sebuah apa sebutannya, candi. Bukan candi, dia nggak dibilang candi, patung siwa sama makam, sama makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Cuma ada itu di buku, tapi ternyata begitu dibongkar, dilakuin penggalian, ternyata ini ada batu-batu candi. Ternyata sebenarnya gitu. Nah, jadi ini bentuknya sebenarnya candi. Jadi bukan cuma sekedar patung, ada candinya. Cuma sisanya cuma 40%, karena sama penduduk-penduduk sekitar tuh batunya diambilin, dibuat nisan, dibuat apa, dipakai buat macam-macam gitu. Jadi sisanya itu tinggal 40%. Dan 60%-nya tadi yang ada di museum itu dibilangin itu di apa sebutannya, 60%-nya itu buatan gitu, bukan alami gitu. Nah, di dalam fondasi ini nih sebenarnya itu kan bolong. Nah, jadi patung Dewa Siwanya tuh tadinya yang harusnya di luar, ditaruh di dalam buat nutupin bolongannya. Itu kita lihat yuk. Mohon lepas alas kaki. Oke. Nah, oke, numpang kita lihat ya. Numpang. Kayak gitu, men, dalamnya. Wah, men. Oke, kita lanjut dulu. Tadi mana? Oh, ini pohon cangkongnya ada lagi di sini, men, tadi katanya. Apa namanya? Wah. Nah, oke, men, kita jalan dulu ya. Soalnya ini bapaknya yang geteknya nungguinnya kan agak lama ya. Kita sambil cerita tentang si rumah adatnya nih. Nah, guys, ini dia rumah adat Kampung Pulonya. Jadi ini adalah rumah peninggalan dari Arif Muhammad, Mbah Dalem Arif Muhammad. Ini anak-anaknya ada 6 perempuan dan 1 laki-laki. Nah, yang laki-lakinya tuh didirinya musola. Yang 6 ini punya anak perempuannya semua. Dan sampai sekarang ini masih ditinggalin. Ini keturunan yang ke-8 katanya. Siapa? Keturunan yang ke-8. Nah, jadi untuk keturunan-keturunan ini, rumahnya ini nggak bakal nambah, jadi segini terus. Nah, apa namanya, yang dapat hak untuk nempatinnya itu adalah keturunannya yang perempuan. Kalau yang laki-laki itu nggak dapatnya musola gitu. Dan ada pantangan di sini, nggak boleh pakai gong yang gede gitu buat musik, sama rumahnya harus atapnya lancip, nggak boleh prisma gitu. Karena kejadiannya itu anak yang Mbah Dalem Arif Muhammad waktu mau disunat katanya itu lagi ditandu pakai yang atapnya prisma dan pakai gamelan, terus yang ada gong besar gitu. Lalu tiba-tiba angin besar dan anaknya jatuh meninggal gitu ya, ceritanya yang gue dengar tadi ya gitu. Nah, jadi sampai sekarang ini masih ditempatin, men. Jadi ini bukan kosong, bukan cuma sekedar hiasan tuh. Ini semua masih ditempatin sama keturunan-keturunan sampai yang ke-8 gitu. Gokil ya. Oke, men, ntar kalau ada lagi gue lupa tadi, kalau ada lagi gue ceritain lagi ya. Kalau nggak ada ya udah kita langsung lanjut ke tempat berikutnya ya. Ntar gue mau ngomong di mobil. Beli topi, guys. Ini 25 ya, guys. 50 ya. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Mari. Ya. Oke. Men, ntar yang itu gue bahas di mobil. Nah, guys, tadi gua kelupaan tuh. Kita itu ya bahasnya. Kenapa namanya rumah adat Kampung Pulo? Katanya tuh karena memang rumah adatnya tuh memang adanya di tengah pulau. Gitu aja sih. Gitu. Lalu mereka tuh ngadain upacaranya di hari-hari tertentu yang jelas nggak bentrok sama kayak sholat Jumat atau apa gitu. Karena zaman dulu tuh si Mbah Dalem Arif Muhammadnya itu datang ke situ buat nyebarin agama Islam gitu ya. Tapi tetap tidak mengganggu dan membentrokkan gitu dengan Hindu, enggak. Jadi tetap ada adat Hindunya tetap dijaga dan tetap ada toleransi gitu. Makanya walaupun itu rumah adatnya dan ada musola segala macam, tetap ada candi. Walaupun ada makam Mbah Dalem Arif Muhammad, tapi juga tetap ada apa ya sebutannya ya, acara keagamaan Hindu tuh tetap ada gitu sih. Udah
Ntar gue cerita di mobil nih, ada sesuatu gitu. Guys, aduh, gila itu tadi yang pas gua nge-shoot ke dalam gitu ya. Padahal gue udah bilang permisi lu, tapi diituin apa namanya? Nggak tahu, kayak energinya kuat banget gue sampai begitu gitu, kayak nggak enak dah. Gokil itu energinya kuat sih men. Jadi itu walaupun itu dipugar ulang, tapi maksud gue gak main-main itu, karena pas gue ngomong sama, maksudnya gue cerita gitu ke bapaknya tadi ya, yang jelasin kita, yang bantuin jelasin kita kan, gue cerita maksudnya, Pak itu energinya kuat banget, gue bilang gitu. Dia bilang ya memang kalau abad keempat punya, maksudnya abad-abad lama begitu, karena ini asli abad keempat ya begitu kata dia. Gila, kenceng banget men, bener-bener. Aduh gituan percaya nggak percaya ya, tapi menurut gue sih itu kayak memang beneran ada apa, dibilang sosok bukan, dibilang apa bukan, susah ngomongnya. Ada auranya lah, auranya tuh kayaknya kuat banget gitu, dan memang beneran sakral gitu. Walaupun gue udah ngomong permisi gitu ya, tapi dia kasih tahu lah ada gitu dia. Untung gue ngomong permisi, gimana gue gak ngomong permisi guys. Ya udah, kita lanjut yuk, kita mau ke Lembah Cirorek. Let's go, kita jalan. Gue jalan pelan-pelan aja ya, paling sambil ngobrol sama kalian supaya bisa mengalihkan. Ini agak kena mental gue. Bisa mengganggu konsentrasi gue berkendara soalnya. Oke. Ya gue udah bilang maaf sih, tapi yaudah, stay positif aja. Let's go, kita jalan.